Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Tantangan Hidup. Saudara-saudara, kata takdir ini tidak asing bagi telinga kita, bahkan akrab di mulut banyak orang di sekitar kita. Kata takdir dalam pemahaman umum biasanya mendapat isi atau dimengerti sebagai penentuan ilahi. Ya. Kata takdir juga biasanya disejajarkan maknanya dengan kata nasib. Saudara-saudara, kata takdir sangat populer ya di lingkungan orang-orang beragama. Karena kita ini bertalian ya. Karena kata ini bertalian dengan oknum yang diakui sebagai berkuasa menentukan apa yang terjadi atas hidup masing-masing individu manusia secara mikro dan atas alam kosmos atau alam semesta ini secara makro. Baik yang terjadi atas seseorang maupun yang melibatkan alam semesta dan memengaruhi banyak orang, seperti misalnya bencana alam. Oknum yang menentukan segala peristiwa di dalam kehidupan tersebut adalah Tuhan. Di balik kata takdir diisyaratkan jelas adanya penentuan ilahi dalam segala kejadian atau peristiwa. Jadi takdir dimengerti sebagai penentuan suatu peristiwa atau kejadian yang berlangsung dalam hidup manusia berdasarkan kedaulatan, kebebasan kehendak, dan kebijaksanaan Tuhan yang mutlak atau absolut. Sebelum sesuatu peristiwa terjadi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berlangsung. Hal ini adalah pandangan yang tidak tepat. Dalam hal ini Tuhan sekaligus berperan sebagai penulis cerita dan kidalang yang mengatur setiap peran kehidupan dalam pentas panggung sandiwara. Lebih tegas lagi, bila kita objektif memandang hidup dengan kacamata ini, berarti Tuhan berlaku sebagai pengatur remote control dan manusia menjadi robot yang hanya bisa dikendalikan oleh remote tersebut tanpa kebebasan kesempatan memilih suatu pilihan. Saudara-saudara, pemahaman di atas ini pada akhirnya bisa membangun pandangan bahwa pengertian dan pertimbangan rasio manusia untuk mengambil keputusan menjadi sia-sia. Akhirnya, anjuran untuk menemukan peran dan tempat di hadapan Tuhan menjadi panggilan untuk percaya dan menerima saja setiap peran yang akan ditemukan secara otomatis. Saudara-saudara, biasanya pengakuan terhadap realitas takdir ini dianggap sebagai kesadaran akan kebesaran Tuhan, mengakui supremasi atau keunggulan Tuhan, menyadari bahwa manusia hanya hamba, manusia tidak boleh melawan apa yang Tuhan sudah tentukan. Penerimaan realitas takdir dianggap sebagai tanda pengabdian. Pada prinsipnya, umat hanya menerima saja dengan pasrah, ya, tanpa memberontak atas apa yang dialaminya. Sebab Tuhan yang menentukan. Saudara-saudara, umat dikehendaki untuk diam saja, pasrah, diam, ya, titik. Hanya pasrah dan diam dan titik. Konsep ini tidak benar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Banyak orang berpendirian bahwa oleh karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak perlu diatur atau dinasehati oleh siapapun, maka ia tidak akan membuat kekeliruan dalam rencananya, sehingga manusia sepatutnya hanya menerima apa saja yang Allah perlakukan tanpa memiliki pilihan. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik dan pasti terlaksana, karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas, bahwa ia adalah Allah yang berdaulat, maka kehendak dan rencananya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dan dengan kuasa apapun. Jadi apapun yang dialami manusia adalah rancangannya. Dengan kewenangannya yang tak terbatas, Allah bertindak secara absolut, berpijak pada anggapan ini.
berpijak pada anggapan di atas ini, berarti manusia akan selalu diperhadapkan dengan keadaan yang tidak dapat ditolaknya. Konsep ini sekilas sangat luhur dan agung, akurat dan alkitabiah, ya. Tetapi pada kenyataannya konsep ini menghilangkan unsur kebebasan yang Allah taruh di dalam diri manusia, di dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ya, dengan demikian menghilangkan tanggung jawab yang masing-masing individu harus pikul. Masalahnya atau masalah yang bisa muncul kemudian adalah apakah manusia masih dianggap sebagai manusia yang berkualitas? Bila dengan berkeadaan tanpa kehendak bebas untuk memilih dan bertanggung jawab atas segala tindakannya, hendaknya kita tidak membela kebodohan kita dalam mengambil keputusan dengan alasan takdir. Ya. Dengan demikian kita mencoba melemparkan atau memindahkan kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bukan nasib, ya, yang harus diterima begitu saja. Kehidupan adalah tantangan yang menuntut keberanian dan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatan-perbuatannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Hal ini seperti diungkapkan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-36, Roma 14 ayat 12, Ibrani 4 ayat yang ke-13, dan 1 Petrus 4 ayat 5 serta Wahyu 20 ayat 12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.